お姉ちゃんが来た。Sang iblis bulan atas peringkat 3, Akaza. Dia adalah seorang iblis yang digambarkan sebagai iblis yang sangat kuat, ambisius, serta menggilai pertempuran. Dia selalu meletakkan kepercayaannya pada sebuah hukum alam yang menentukan bahwa mereka yang lemah harus dilenyapkan. Itulah alasan kenapa dia sangat membenci orang lemah yang tidak bisa memberikannya kepuasan dalam bertarung. Sebagai seorang iblis tingkat atas, Akaza memiliki keinginan dan tekad besar untuk menjadi yang terkuat bagaimanapun caranya. Bahkan untuk mencapai ambisinya tersebut, dia memandang iblis bulan atas bukan sebagai kawan, melainkan sebagai seorang saingan. Walau sosoknya seakan terlihat garang dan brutal, Akaza ternyata memiliki prinsip layaknya seorang kesatria. Mau seganas apapun dirinya, dia tidak akan pernah membunuh dan memakan wanita, sekalipun hal tersebut bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Berbicara soal kekuatan yang dimilikinya, Akaza memiliki kemampuan tingkat tinggi yang pada umumnya dimiliki para iblis bulan atas lain, seperti kekuatan yang luar biasa, daya tahan tubuh yang kuat, stamina dan regenerasi tanpa batas, serta kecepatan dan refleks yang sangat tinggi. Dan satu lagi yang paling unggul dan tidak dimiliki iblis lain, yaitu kecerdasan serta kemampuan ekstrasensornya yang sangat luar biasa, yang mana biasanya dimanifestasikan dalam bentuk jarum kompas. Lewat kemampuan ekstrasensornya ini, selain bisa merasakan aura iblis dan manusia, dia juga bisa mengetahui seberapa kuat dan lemahnya seseorang hanya dengan melihatnya saja. Dan tak hanya itu, dari kemampuan tersebut, Akaza juga bisa merasakan sesuatu yang dia sebut sebagai fighting spirit, yaitu sebuah aura bertarung yang biasa dipancarkan oleh seseorang, yang mana hal ini memungkinkannya untuk memprediksi gerakan lawan serta mengetahui di mana letak kelemahan mereka. Kemudian untuk kemampuan seni darah iblisnya sendiri, Akaza memiliki kemampuan bernama Hakai Satsu, di mana kekuatannya adalah mampu menciptakan serangan yang tampak seperti gelombang kejut. Kemampuan ini kemudian digabungkan dengan teknik bela diri Soryu yang dia pelajari saat masih menjadi manusia, yang mana karena hal ini, Akaza pun memiliki gaya bertarung hanya menggunakan tangan kosong. Dan berikut beberapa teknik bertarung yang dimiliki Akaza, di antaranya yang pertama Rashin, di mana Akaza mengaktifkan ekstrasensornya yang ditandai dengan munculnya sebuah kompas di bawah kakinya. Lalu ada Kushiki, di mana Akaza meninju udara yang kosong di depannya hingga menciptakan beberapa gelombang kejut yang mengarah ke arah lawan. Kemudian ada Ranshiki, yaitu sebuah teknik di mana Akaza menciptakan rentetan gelombang kejut yang berguna untuk menghalau ataupun menyerang lawan. Selanjutnya ada Kyakushiki, yaitu sebuah teknik serangan yang dilakukan menggunakan kaki. Teknik ini memiliki beberapa gerakan seperti Komurasaki Wari, Ryusen Gunko, dan juga Hyosen Senrin. Lalu kemudian ada teknik bernama Manyosen Yanagi, yaitu sebuah teknik di mana Akaza mampu melancarkan pukulan kuat ke tanah hingga menghasilkan gelombang kejut yang meluas. Dan terakhir ada teknik bernama Shushiki Aogin Ranzanko. Pada teknik terakhir ini, Akaza dapat menciptakan banyak gelombang kejut yang sangat kuat, yang mengarah ke segala arah secara acak. Dengan semua teknik dan kekuatan yang dimiliki oleh Akaza ini, tentu tidak heran jika posisinya sebagai iblis bulan atas tidak pernah tergantikan selama lebih dari 100 tahun. Pada sekitar 130 tahun yang lalu, Akaza dulunya adalah seorang manusia bernama Hakuji. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah daerah kumuh di wilayah Edo. Dengan kondisi yang serba kekurangan, di sana Akaza tinggal bersama ayahnya yang menderita sebuah penyakit kronis. Sebagai anak yang menyayangi orang tuanya, Akaza yang kala itu berumur 11 tahun, mau tidak mau harus bekerja keras untuk merawat dan mengobati ayahnya tersebut. Tapi karena tidak memiliki pekerjaan, dia saat itu hanya bisa mencuri demi bisa membeli obat untuk sang ayah.
Tercatat Akaza beberapa kali sering melakukan pencurian dan beberapa kali pula dia sering tertangkap oleh pihak keamanan hingga membuatnya memiliki tato tanda kriminal di lengannya. Suatu waktu ketika penangkapannya yang ketiga, Akaza dipukuli oleh para petugas dan mendapat ancaman dari sang hakim, yang mana dia mengatakan bahwa jika sampai Akaza melakukan pencurian lagi, maka dengan terpaksa tangannya akan dipotong sebagai hukuman. Di sisi lain, Akaza yang mendengar itu rupanya tidak merasa gentar sama sekali. Justru sebaliknya, dia dengan nekat berteriak bahwa jika tangannya dipotong, dia masih memiliki kaki untuk mencuri. Akibat dari perkataannya ini, Akaza pun kembali mendapat pukulan dan cambukan dari para petugas yang kali ini dilancarkan dengan lebih keras. Tapi meski tetap dicambuk berkali-kali, Akaza tetap mampu bertahan dan tidak menyesal sama sekali. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya ini merupakan jalan satu-satunya agar dia bisa mengobati sang ayah yang sakit. Setelah dia dibebaskan dan pulang menuju rumah, Akaza tiba-tiba dikejutkan dengan kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal dunia dengan cara gantung diri. Dengan raut muka yang seakan tidak percaya, Akaza saat itu juga menemukan surat terakhir dari ayahnya, di mana surat tersebut secara jelas mengungkapkan isi perasaan ayahnya yang tidak ingin menyusahkan Akaza lagi. Apalagi sampai membuat Akaza harus mencuri demi mengobati penyakitnya. Karena itulah ayahnya lebih memilih mati daripada harus hidup dengan uang hasil curian Akaza. Singkat cerita, setelah memakamkan jasad sang ayah, kini Akaza mulai dilanda kesedihan dan keputusasaan. Segala pengorbanan yang telah dia lakukan untuk sang ayah seakan semuanya sirna dalam sekejap. Padahal selama ini dia sama sekali tidak menganggap ayahnya sebagai beban, justru dia sangat menyayangi dan ingin ayahnya bisa sembuh serta sehat kembali. Dalam kondisi yang dipenuhi keputusasaannya ini, Akaza pun mulai dirasuki kemarahan dan kebencian. Dia seolah marah pada orang-orang di sekitar yang tidak pernah membantunya sama sekali. Terlebih ketika dirinya teringat beberapa perlakuan kejam yang dilakukan orang-orang kepadanya selama ini. Dari mulai mengabaikannya, menghajarnya, sampai menyebutnya sebagai anak iblis. Ditambah lagi pasca kematian ayahnya, Akaza diusir dari wilayah Edo karena statusnya yang dianggap sebagai seorang kriminal. Dan karena tidak tahan dengan kekesalannya tersebut, Akaza pun mulai menghajar beberapa orang yang dia anggap bertanggung jawab atas meninggalnya sang ayah. Hingga suatu ketika saat Akaza tengah menghajar beberapa orang, datang seorang pria dewasa bernama Keizo. Di sana Keizo merasa takjub dengan kekuatan yang dimiliki Akaza. Bagaimana tidak, dengan umurnya yang masih 11 tahun, Akaza sudah bisa menghajar 7 orang dewasa sekaligus. Merasa tertarik, Keizo pun mengajak Akaza untuk bergabung ke dalam dojonya. Tapi di sisi lain, Akaza yang masih mengamuk saat itu tanpa pikir panjang langsung menyerang ke arah Keizo. Meski pada akhirnya dia berhasil dilumpuhkan oleh Keizo hanya dalam 1 kali serangan. Kemudian setelah menunggu Akaza yang tersadar dari pingsannya, Keizo lalu membawa Akaza ke dalam dojonya. Di sana Keizo mulai memperkenalkan diri pada Akaza dengan menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pemilik dojo beraliran Soryu yang sampai saat ini belum memiliki satupun murid. Selain itu, di dalam dojonya ini, Keizo juga memiliki seorang putri bernama Koyuki yang saat itu tengah sakit-sakitan, yang mana pada waktu dulu kondisi putrinya tersebut pernah membuat mantan istrinya bunuh diri karena tidak sanggup merawatnya. Lalu setelah selesai menjelaskan, seolah melihat potensi di dalam diri Akaza, Keizo pun menawari Akaza untuk tinggal di sana dan bekerja sebagai perawat putrinya. Salah satu imbalan yang akan diberikan pada Akaza adalah dengan diajari ilmu bela diri jenis Soryu. Pada awalnya, Akaza sempat ragu, tapi setelah melihat kepercayaan Keizo pada dirinya, Akaza pun menyanggupi tawaran tersebut. Dia akhirnya mulai tinggal di dojo dan merawat Koyuki sambil sesekali berlatih bela diri bersama Keizo. Selama merawat Koyuki, Akaza sama sekali tidak merasa kesulitan karena tubuhnya sudah terbiasa melakukan hal yang sama pada ayahnya dulu. Dari mulai mengganti handuk di kening Koyuki, menggantikan pakaiannya, menuntunnya ke kamar mandi, serta memberikan Koyuki minum setiap saat. Hingga semakin sering dilakukan, Akaza pun semakin akrab dengan Koyuki.
Bahkan suatu waktu dalam sebuah percakapan, Akaza berjanji pada Koyuki untuk mengajaknya menonton kembang api bersama jika Koyuki sudah sembuh. Yang mana hal ini membuat Koyuki sangat senang dan merasa tersentuh. Selain itu, selama menjalani kehidupan di sana, Akaza juga semakin tahu tentang usaha dojo yang dimiliki oleh Keizo. Yang mana usut punya usut, ternyata dojo milik Keizo ini memiliki saingan yang iri dengan mereka, yaitu dojo Kenjutsu. Dojo Kenjutsu ini sering mengganggu dojo milik Keizo, itulah mengapa dojo milik Keizo tidak pernah memiliki murid satupun. Beberapa tahun kemudian, setelah Koyuki mulai membaik dari sakitnya, Akaza yang saat itu sudah menginjak umur 18 tahun dipanggil oleh Keizo untuk melakukan pembicaraan khusus. Di sana secara mengejutkan, Akaza diberitahu bahwa dirinya akan diwarisi dojo milik Keizo. Dan karena telah sangat baik merawat Koyuki, Akaza juga akan dinikahkan dengan Koyuki yang saat itu telah berumur 16 tahun. Mendengar hal itu, Akaza pun lantas terkejut. Dia seakan tidak percaya bahwa seorang mantan kriminal sepertinya akan mendapat kepercayaan sebesar ini. Secara bersamaan, Akaza pun seketika teringat akan ucapan sang ayah yang menyuruhnya untuk menjalani kehidupan yang baik dan jujur. Dan terbukti kabar baik yang disampaikan oleh Keizo saat ini seolah menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya adalah benar. Kemudian dengan rasa bahagia yang tidak terbendung setelah menerima tawaran dari Keizo, Akaza lalu pergi mengunjungi makam ayahnya. Di sana dia bercerita tentang hal-hal baik yang menimpa dirinya kala itu. Setelah urusannya di sana selesai dan kembali pulang ke dojonya, tanpa diduga-duga Akaza mendapati kenyataan yang sangat pahit. Saat itu dia menemukan Keizo dan Koyuki telah tewas tergeletak di dalam dojo. Menurut beberapa orang yang ada di sekitar dojo, kematian Keizo dan Koyuki disebabkan oleh air sumur yang mereka minum, yang mana sebelumnya telah diracuni oleh para anggota dojo Kenjutsu yang merasa kesal karena tidak bisa mengalahkan Akaza maupun Keizo dalam pertarungan. Kabar tersebut pun sontak menyakiti hati Akaza. Baru saja dia menemukan harapan hidupnya yang baru, tiba-tiba saja harapan tersebut direnggut oleh sekelompok orang yang iri dengan kekuatannya. Tanpa berpikir panjang, setelah memakamkan Keizo dan Koyuki, keesokan harinya Akaza yang tengah dipenuhi amarah langsung bergegas menuju dojo Kenjutsu dan membantai para anggotanya di sana. Tercatat dengan hanya menggunakan tangan kosong, Akaza berhasil membantai 67 orang secara brutal, bahkan beberapa ada yang sampai termutilasi. Setelah kejadian pembantaian tersebut, dia pun mulai berjalan tak tentu arah. Dilihat dari sorot matanya, dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya sendiri. Secara dia sudah 2 kali mengalami pengalaman pahit yang serupa, di mana orang-orang yang sangat dia sayangi harus meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Hingga suatu ketika, saat berjalan melewati sebuah jembatan, Akaza tiba-tiba bertemu dengan sang iblis terkuat Kibutsuji Muzan. Yang mana kala itu Muzan tengah berkunjung ke kota tersebut untuk memastikan siapakah orang yang telah melakukan pembantaian secara brutal. Dan saat itu ketika mereka berpapasan, Akaza yang merasa bahwa jalannya telah dihalangi, dirinya langsung mengarahkan pukulan ke arah Muzan. Namun di sisi lain, Muzan rupanya mampu bergerak lebih cepat dengan melancarkan sebuah pukulan keras yang langsung melubangi wajah Akaza. Seolah tertarik dengan Akaza yang merupakan pelaku pembantaian, Muzan lalu memutuskan untuk memberikan banyak darah pada Akaza guna menjadikan Akaza sebagai seorang iblis. Dan sejak saat itulah, setelah dia berubah menjadi iblis, Akaza seketika mulai kehilangan ingatannya dan menjadi pribadi yang baru. Belum pasti apa penyebabnya, entah karena pukulan Muzan yang menghancurkan otaknya atau karena trauma masa lalu yang sulit dihilangkan. Tapi yang jelas, sejak saat itu, Akaza telah menjadi seorang iblis yang sangat berambisi untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Setelah dirubah menjadi iblis, Akaza kini berada di bawah perintah Muzan. Dan karena memiliki kekuatan besar sejak awal, Akaza pun menjadi salah satu iblis yang tergabung ke dalam 12 iblis bulan. Selama menjalani kehidupannya sebagai iblis, Akaza sudah sangat sering membunuh dan memakan manusia.
karena hal ini memang merupakan salah satu cara untuk bisa menjadi lebih kuat. Namun tidak sembarang manusia yang dia bunuh. Akaza memiliki prinsip untuk tidak membunuh perempuan. Sebenarnya dia sama sekali tidak mengetahui dari mana prinsip itu muncul. Tapi yang pasti, tanpa Akaza sadari, prinsip ini berasal dari nalurinya yang dulu ketika masih suka merawat Koyuki. Kemudian, selain membunuh manusia biasa, selama beratus-ratus tahun, Akaza juga sering bertemu dengan orang-orang kuat yang disebut sebagai para pemburu iblis. Saat bertemu dengan mereka, apalagi yang bertingkat Hashira, Akaza begitu senang karena perlawanan yang mereka berikan membuatnya sangat terhibur dan bersemangat. Bahkan dalam setiap duelnya melawan orang-orang kuat, Akaza selalu meminta mereka untuk berubah menjadi iblis agar mereka bisa bertarung selamanya. Meski tawaran tersebut tidak pernah ada satupun yang diterima. Hingga suatu saat, Akaza tiba di sebuah peristiwa jatuhnya kereta di mana di sana terdapat seorang Hashira bernama Kyojuro Rengoku dan juga beberapa pemburu iblis lain seperti Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Di sana seakan ingin mencari kepuasan bertarung, Akaza lalu terlibat bentrokan dengan para pemburu iblis itu, khususnya dengan Kyojuro Rengoku. Dalam pertarungannya tersebut, untuk pertama kalinya Akaza melawan seorang Hashira kuat yang menggunakan tipe pernapasan api. Hal ini pun lantas membuat Akaza sangat senang dan begitu bersemangat. Berbagai serangan yang dia lancarkan berhasil dihalau oleh Kyojuro. Begitupun sebaliknya, berbagai serangan yang dia terima mampu dia atasi dengan kemampuan regenerasinya. Dan sama seperti duel-duel sebelumnya, pada pertarungan ini Akaza juga menawarkan Kyojuro untuk menjadi seorang iblis. Tapi tawarannya itu ditolak mentah-mentah oleh Kyojuro yang merasa bahwa menjadi manusia adalah pilihan terbaik. Hingga seiring pertarungan berjalan, setelah beberapa kali melancarkan serangan seperti Ranshiki dan Meshiki, Akaza akhirnya berhasil menikam tubuh Kyojuro lewat pukulannya. Namun di sisi lain, Kyojuro yang rupanya masih belum menyerah saat itu mencoba menggorok dan menahan tangan Akaza untuk beberapa waktu. Tujuannya adalah agar bisa membakar tubuh Akaza menggunakan sinar matahari yang sudah mulai terbit kala itu. Akan tetapi, Akaza yang juga bersikeras tak ingin mati, secara paksa mencoba melepaskan diri dari genggaman Kyojuro dengan memutilasi tangannya sendiri. Alhasil berkat hal tersebut, Akaza akhirnya mampu meloloskan diri ke dalam hutan sebelum sinar matahari membakar tubuhnya. Dan pada momen ini, hal tak terduga terjadi, di mana ketika Akaza melarikan diri, tiba-tiba dia mendapat cemoohan dari Tanjiro yang menganggapnya sebagai seorang pengecut. Cemoohan ini pun lantas membuat Akaza merasa kesal dan marah. Tapi apa daya, karena sinar matahari sudah mulai terang, mau tidak mau dia harus segera bersembunyi ke dalam hutan. Setelah peristiwa tersebut, beberapa waktu kemudian, Akaza menemui Muzan dan melaporkan keberhasilannya dalam membunuh salah seorang pilar. Namun keberhasilannya ini rupanya tidak begitu membuat Muzan puas. Malah Akaza mendapat hukuman dari Muzan karena dianggap kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Muzan, sebagai seorang iblis bulan atas, seharusnya Akaza bisa membantai habis seluruh pemburu iblis di sana tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Setelah beberapa waktu, Akaza bersama para iblis bulan atas lain dikumpulkan oleh Muzan di dalam ruangan tak terbatas milik Nakime. Ini merupakan pertama kalinya sejak 100 tahun mereka dikumpulkan. Usut punya usut, pertemuan ini diadakan karena salah satu iblis bulan atas yaitu Gyutaro dan Daki telah tewas dikalahkan oleh para pemburu iblis. Pada pertemuan ini bisa dilihat bagaimana sikap Akaza terhadap para iblis bulan atas lain, terutama pada Doma, sang iblis bulan peringkat 2 yang dia benci karena kebiasaannya yang suka memakan perempuan. Juga kepada Kokushibo, sang iblis bulan peringkat pertama yang begitu dia segani karena kekuatannya yang sangat hebat. Selepas pertemuan tersebut, Akaza bersama para iblis bulan atas yang lain kemudian diperintahkan Muzan untuk semakin gencar melakukan perburuan terhadap para pemburu iblis. Hingga pada akhirnya, ketika Muzan sudah mulai muak, para iblis bulan atas lalu diperintahkan Muzan untuk melaksanakan penyerbuan besar-besaran terhadap markas pemburu iblis.
Pada awal pertempuran besar ini, Akaza berhadapan melawan Giyu dan juga Tanjiro. Hal ini tentunya membuat Akaza senang karena dia bisa bertarung melawan orang yang sangat ingin dia habisi. Selama pertarungan berjalan, Akaza begitu mendominasi pertarungan. Dengan stamina yang tinggi, regenerasi yang super cepat, serta pukulan dan tendangannya yang begitu hebat, Akaza benar-benar menjadi lawan yang seakan tidak terkalahkan. Namun seiring pertempuran berjalan, di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Akaza dikejutkan dengan perubahan yang dialami Tanjiro, di mana rambut dan mata Tanjiro tiba-tiba berubah menjadi memerah. Hal ini pun sontak membuat Akaza merasakan firasat buruk hingga akhirnya memutuskan untuk segera membunuh Tanjiro menggunakan teknik pamungkasnya. Namun sayang, serangan tersebut nyatanya tidak berhasil membunuh Tanjiro. Malah sebaliknya, di momen ini, dalam kondisi yang sedikit lengah, Akaza berhasil terkena serangan Dewa Api dari Tanjiro hingga membuat kepalanya terpenggal. Tapi meski begitu, hidup Akaza rupanya tidak berakhir di sana. Dia masih bisa beregenerasi walau kepalanya telah terpenggal. Bahkan dia masih bisa merepotkan Giyu dan Tanjiro dengan beberapa serangannya. Dan pada momen ini, di saat dirinya hendak bangkit, tiba-tiba saja Akaza teringat akan masa lalunya dulu semasa menjadi manusia. Perlahan-lahan, orang yang dulu pernah dia sayangi kini mulai hadir dalam benaknya. Dari mulai sang ayah, Keizo hingga Koyuki. Awalnya Akaza sempat tidak terpengaruh oleh ingatan tersebut karena memang dari awal ingatan itu sengaja dibendung oleh darah Muzan yang ada dalam tubuhnya. Akan tetapi ketika sosok Koyuki kembali hadir dalam ingatannya, Akaza pun perlahan mulai tersadar dan kembali menemukan jati dirinya sebagai seorang manusia. Dan karena hal tersebutlah, Akaza yang tadinya mencoba membunuh Tanjiro kini mulai bersikap tenang dan merenung. Seolah sadar bahwa jalan yang dia ambil selama ini adalah jalan yang buruk, Akaza pada akhirnya memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Terlihat saat itu dengan meledakkan tubuhnya serta menghentikan regenerasinya, tubuh Akaza perlahan mulai mengikis dan menghilang. Di sela-sela kepergiannya ini, dia terlihat tersenyum ke arah Tanjiro, seakan menunjukkan bahwa saat ini dirinya telah menemukan kedamaian sejatinya. Demikianlah bagaimana sang iblis bulan atas peringkat 3 mengakhiri hidupnya. Selama beratus-ratus tahun mengembara untuk menjadi yang terkuat, kini akhirnya dia telah menemukan arti hidup yang sebenarnya. Apa yang terpenting dalam hidup bukanlah soal kekuatan, melainkan tentang berbuat hati dan selalu berada di jalan yang benar. Itulah kira-kira pesan yang pernah diucapkan oleh ayahnya, yang mana kata-kata tersebut saat ini pada akhirnya kembali dipegang teguh oleh Akaza bahkan sampai akhir hayatnya. Selama lebih dari 100 tahun, aku melakukan pembantaian yang tidak ada gunanya. Ini adalah kisah yang sangat menyedihkan, sungguh menggelikan. Kini aku telah pulang. Sang iblis bulan atas peringkat 3, Akaza.